Dalam menghadapi persoalan sosial dan budaya, seringkali kita terperangkap dalam pergeseran makna yang terjadi seiring berjalannya waktu. Begitulah pula dengan konsep jilbab, yang seiring berjalannya zaman, mengalami transformasi pemaknaan yang berbeda dari asalnya. Di Indonesia sendiri, ada Profesor Dr. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim nasional yang dikenal dalam kepakarannya di bidang tafsir Al-Quran, dan juga mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan 7 1998 menyatakan, bahwa Allah tidak memerintahkan wanita muslimah untuk berjilbab. Sekarang, mari kita bersama-sama mempertimbangkan ulang, dan menggugah pemahaman yang sebenarnya tentang jilbab, agar kita dapat merangkai harmoni dalam keragaman, dan menyatukan pandangan akan peran penting yang sebenarnya dimainkan oleh jilbab dalam identitas seorang muslimah. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah dan linguistik ayat-ayat Al-Quran, yang akan membawa kita pada pemahaman baru tentang perintahnya dengan lebih mendalam. Sejak zaman Wali Songo, masyarakat Nusantara mengenal pakaian penutup kepala perempuan bernama kudung atau kerudung, seperti yang disebutkan dalam naskah Babat Lombok. Naskah ini merupakan koleksi Perpustakaan Nasional RI, dan awalnya berasal dari koleksi naskah lontar A.J.N. Engelenberg, seorang pejabat Belanda yang ditugaskan di Pulau Lombok pada tahun 1894. Pada awal 1980-an, pakaian penutup kepala perempuan ini mulai dikenal sebagai hijab, setelah kata tersebut dimasukkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1984, dengan definisi sebagai kain penutup aurat bagi perempuan muslim. Namun, pada 1990-an, pakaian tersebut berubah nama menjadi jilbab, setelah kata jilbab termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, dan didefinisikan sebagai kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, jilbab berasal dari kata jalabaya jubu jalban, yang berarti mendatangkan, membawa, membuat gaduh, menarik, dan menghimpun. Menurut Ibnu Manzur, jilbab adalah pakaian yang lebih luas dari al-himar, atau kerudung, dan tanpa rida, semacam sorban, yang menutup kepala dan dada. Ada beberapa pendapat lain mengenai makna jilbab, seperti kerudung, sarung, baju luar, baju yang menutup baju lain, baju kurung, dan baju yang lebih lebar dari kerudung menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang jilbab, lebih cenderung merujuk pada kain yang menutup kepala, leher, dada, dan bahu, atau mungkin lebih lebar sedikit. Namun, makna ini berbeda dengan pemahaman pada zaman Rasulullah dahulu yang lebih luas. Secara keseluruhan, jilbab sering dianggap hanya sebagai kain untuk menutup kepala dan dada. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap pemahaman jilbab di masa pra-Islam, masa Islam, dan di masa sekarang. Pada masa pra-Islam, ataupun masa Islam di zaman Rasulullah, dari segi penggunaannya, justru jilbab tidak hanya dipakai oleh perempuan Islam saja, namun juga dipakai oleh perempuan non-Islam. Makanya, perintah jilbab pada surat Al-Ahzab ayat 59, ditujukan untuk Nisa al-Mukmin, yang berarti perempuan-perempuan beriman, dan bukan untuk Nisa al-Muslim atau perempuan-perempuan Islam. Pada masa pra-Islam ataupun masa Islam di zaman Rasulullah, jilbab digunakan untuk membedakan status sosial dan kehormatan di dalam strata masyarakat. Dalam kitab tafsir Al-Zamakhsyari disebutkan, bahwa pada zaman dahulu, yang tidak memakai jilbab, adalah para perempuan budak sahaya, sehingga orang-orang dengan mudah dan tanpa merasa bersalah melakukan hal-hal yang merendahkan mereka, sebagaimana rendahnya derajat seorang budak sahaya. Al-Zamakhsyari juga menjelaskan, bahwa pernah suatu ketika, ada seorang perempuan majikan berjalan dengan budaknya pada malam hari, dan majikan tersebut diganggu, karena dikira seorang budak. Sehingga ia disuruh memakai jilbab untuk membedakannya dengan budaknya. Namun sekarang, pemahaman tentang jilbab rupanya telah mengalami pergeseran yang signifikan. Jilbab sekarang, lebih dikenal untuk pakaian perempuan semata, yang berfungsi untuk identifikasi keimanan atau kesalehan, serta untuk menutup aurat perempuan. Selain itu, pemaknaan semiotik jilbab juga mengalami pergeseran. Jika dahulu jilbab dimaknai sebagai bentuk kain yang sangat besar, namun sekarang, jilbab dimaknai sebagai sebuah kain yang hanya berfungsi untuk menutup kepala dan dada saja. Sebenarnya, pergeseran pemaknaan makna jilbab serta manfaatnya ini diakibatkan oleh pembacaan terhadap dalil Al-Quran yang lebih berorientasi fikih atau hukum. Sehingga, seolah-olah pembicaraan masalah jilbab akan selalu dikaitkan dengan hukum wajib dan tidak wajib, dan akan mengalami benturan ketika ada pemaknaan jilbab yang dikaji dengan kacamata sejarah dan antropologi.
Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan dengan tegas diksi kata jilbab di dalamnya, adalah Al-Ahzab ayat 59. Dalam riwayat Al-Bukhari yang bersumber dari Aisyah disebutkan, bahwa asbabun nuzul ayat ini, berkaitan dengan Siti Saudah, istri Rasul yang memiliki postur tubuh tinggi besar. Pada saat Siti Saudah keluar untuk sebuah keperluan, Umar bin Khattab melihat dan menegurnya, karena mengenal Siti Saudah dari postur tubuhnya. Akan tetapi, karena ditegur, maka Siti Saudah bergegas kembali ke rumah dan menemui Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengizinkanmu keluar untuk sesuatu keperluan. Dalam riwayat lain oleh Ibnu Sa'ad yang bersumber dari Abu Malik menyatakan, bahwa Al-Ahzab 59 turun berkaitan dengan istri-istri Rasul yang keluar untuk buang hajat. Kemudian mereka diganggu, dan disakiti oleh kaum munafikin. Hal tersebut kemudian diadukan pada Rasulullah, sehingga Rasulullah menegur kaum munafikin, dan mereka menjawab, kami hanya mengganggu hamba sahaya. Lalu turunlah Al-Ahzab ayat 59 ini, yang memerintahkan bagi perempuan merdeka untuk berpakaian tertutup. Dari kedua asbabun nuzul ini, akhirnya kita menjadi paham, mengapa Al-Ahzab ayat 59 diawali dengan kalimat Ya Ayuhan Nabiyu, yang berarti wahai Nabi, karena konteks Al-Ahzab ayat 59 ini ingin menegaskan, bahwa perintah memakai jilbab itu sendiri, bertujuan untuk menjadi tanda kenal bagi istri-istri Rasulullah, anak-anak perempuan Rasulullah, dan juga bagi perempuan-perempuan mukmin yang ada pada saat itu, agar mereka mudah dikenali dan diketahui, dan sekaligus menjadi pembeda antara perempuan yang merdeka dan perempuan budak sahaya. Dari beberapa penjelasan ini dapat dipahami, bahwa perintah memakai jilbab, sebenarnya hanyalah berkaitan erat dengan alasan al-ilah, atau alasan rasional dari penggunaan jilbab itu sendiri, yakni agar perempuan mudah dikenali dan tidak diganggu. Selain itu, perintah memakai jilbab di masa Rasulullah itu pun, pada hakikatnya bukanlah sebagai simbol keimanan ataupun kesolehan, apalagi jika dikait-kaitkan dengan hukum syar'i yang bersifat mengikat dan wajib bagi perempuan. Karena jika kita mau mencermati lebih jauh redaksi Al-Ahzab ayat 59 ini, yang dengan tegas menggunakan diksi kata jilbab dalam bentuk jamak, jalabiyib, maka kita tidak akan pernah menemukan satupun diksi kata Al-Quran tentang kewajiban dalam ayat tersebut. Dan ketika berbicara tentang kewajiban, maka diksi kata yang umumnya digunakan oleh Al-Quran, adalah kata kutiba, atau kataba, dan kata fardu. Kutiba atau kataba, bermakna kewajiban yang ditentukan waktunya. Seperti perintah sholat dalam An-Nisa ayat 103, dan perintah puasa dalam Al-Baqarah ayat 183, yang memang merupakan ibadah ritual. Sedangkan fardu, bermakna kewajiban yang tidak ditentukan waktunya. Seperti perintah sedekah dalam At-Taubah ayat 60. Walaupun sayangnya, dalam terjemahan umum diartikan dengan zakat, padahal tulisan Arabnya sodakoh. Ternyata makna Al-Quran sudah dirubah. Namun sudahlah, kita bahas di lain waktu, mari kita lanjutkan tentang makna kewajiban. Tidak pernah di dalam Al-Quran ditemukan ayat yang berisi kewajiban untuk puasa dan sholat dengan perintah fardu, karena memang arti dan makna kata fardu, dan kata kutiba atau kataba itu berbeda satu sama lainnya. Kewajiban fardu adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap saat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal daerah, sebagaimana kita menarik nafas setiap saat. Sedangkan kewajiban kutiba atau kataba, adalah kewajiban yang dilakukan di tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dan dengan tata cara tertentu. Ajaran Al-Quran berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya berlaku untuk penduduk yang tinggal di wilayah garis khatulistiwa saja seperti Indonesia. Karena bagaimana dapat menjalankan ibadah puasa, kalau waktu siangnya lebih dari 20 jam seperti yang terjadi di negara Finlandia? Orang yang memaksakan puasa di daerah seperti itu, pasti akan pingsan. Dan bagaimana pula dapat menjalankan ibadah sholat 5 waktu, kalau waktu malamnya hanya 2 jam saja dibandingkan waktu siangnya, seperti yang terjadi di benua Antartika? Padahal kita tahu, bahwa waktu sholat 5 waktu itu didasari oleh posisi matahari yang berlaku di setiap daerah. Maka ketika Allah memerintahkan puasa, itu berarti, bahwa perintah tersebut berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang yang sehat saja. Namun bagi orang yang uzur menjalani puasa karena alasan waktu atau kondisi sakit atau alasan-alasan lainnya, maka dapat menggantinya dengan membayar fidyah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 184-185. Demikian pula halnya ketika Allah memerintahkan sholat, itu berarti bahwa perintah tersebut berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang yang sehat saja. Namun bagi orang yang uzur menjalani sholat disebabkan karena waktu, maka dapat dilakukan dengan cara menjamaknya dan atau mengkosornya, atau karena kondisi sakit, maka dapat dilakukan dengan posisi sambil duduk atau berbaring. Karena dalam Al-Quran sendiri, dinyatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia, bukannya kesukaran.
Sehingga sampai di sini akhirnya kita menjadi paham, mengapa Allah memerintahkan puasa dan sholat itu dengan kewajiban kutiba, dan bukan dengan kewajiban fardu, karena puasa dan sholat dilakukan pada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, dengan tata cara tertentu, dan pada keadaan manusia yang tertentu. Kembali kepada bahasan kita tentang apakah perintah jilbab itu adalah sebuah kewajiban atau bukan, maka jawabannya silahkan cermati kembali ayat Al-Quran yang memerintahkan jilbab, yakni Al-Ahzab ayat 59. Apakah dalam ayat tersebut ditemukan diksi kata yang berisi kewajiban atau tidak, baik diksi kata kutiba atau kataba, ataupun fardu. Jadi, jika dalam ayat tersebut ternyata sama sekali tidak ditemukan diksi kata kutiba atau kataba atau fardu, lantas, apakah perintah jilbab yang ditujukan untuk nisa al-mukmin itu dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban? Begitu pula dengan perintah jilbab yang ada dalam An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada para mukminat, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan humur mereka, ke atas juyub mereka. Setelah dicermati, ternyata ayat ini juga ditujukan kepada para mukminat, yakni bentuk jamak feminin dari kata mukmin, yang berarti perempuan-perempuan beriman. Dan pada ayat ini juga sama sekali tidak ditemukan diksi kata jilbab ataupun kata turunannya, namun yang ditemukan justru diksi kata humuri. Humuri adalah bentuk jamak dari kata himar, yang berarti tudung, atau kudung, atau kerudung. Lafadz himar sendiri, asal katanya berasal dari kata homer, yang berarti menutup. Jika homer menutupi akal, sedangkan himar menutupi kepala wanita. Oleh karena itu, keduanya sama-sama menutupi. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menyatakan, bahwa humuri adalah bentuk jamak dari kata himar, yang berarti apa-apa yang dengannya menutupi kepala. Penggunaan bentuk jamak humuri yang dimuta'addikan dengan awalan bi, menjadi bihumurihin ala juyubihin, mempunyai arti mempertemukan, tudung, atau kerudung, hingga sampai ke juyub, yakni lubang baju bagian atas. Kata juyub pada ayat ini, merupakan bentuk jamak dari kata jaib, yang berarti lubang bagian atas pakaian, di mana darinya nampak leher dan bagian atas payudara. Penggunaan bentuk jamak juyub di sini, maksudnya adalah agar tudung atau kerudung tersebut, menutupi secara longgar hingga ke wilayah dada, sehingga seandainya ia dalam posisi merunduk, bagian atas lubang pakaiannya tidak terlihat karena tertutup tudung atau kerudung. Lalu, bagaimana dengan asbabun nuzul dari surat An-Nur ayat 31 ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil dari Jabir bin Abdillah berkata, bahwa Asma binti Mursid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain di kebunnya tanpa berkain panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada, dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma binti Marsad, alangkah buruknya pemandangan ini. Kemudian turunlah firman Allah, yakni An-Nur ayat 31 berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum mukminat untuk menutup aurat mereka. Dalam sejarah Islam, tercatat bahwa perempuan-perempuan Arab saat itu, memang sudah menggunakan himar atau kerudung, namun masalahnya adalah, himar atau kerudung yang mereka pakai tidak sampai menutupi dada mereka, melainkan hanya menutupi sebagian rambut, dan itu pun diurai ke belakang, sehingga masih menampakkan baju bagian atas depan yang terbuka. Dan ternyata, dalam ayat tersebut juga sama sekali tidak ditemukan diksi kata kutiba atau kataba atau fardu. Lantas, apakah perintah himar atau kerudung yang ditujukan untuk al-mukminat itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban? Dan rupanya, perintah himar atau kerudung inilah, yang dianjurkan oleh Sunan Giri Prapen, putra Sunan Giri, saat beliau mengislamkan Lombok, sebagaimana tercatat dalam naskah Babat Lombok dengan sebutan kudung, dan bukan jilbab. Lantas, bagaimana dengan perintah hijab yang dinyatakan dalam Al-Ahzab ayat 53? Sebagaimana kata hijab pernah dimasukkan dalam kosakata Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan tahun 1984, di mana kata hijab didefinisikan sebagai kain penutup aurat bagi perempuan muslim. Mari kita cek kembali ayatnya sama-sama. Dan apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, dalam kurung istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Setelah dicermati, ternyata ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dan pada ayat ini juga sama sekali tidak ditemukan diksi kata jilbab ataupun kata turunannya, yang ditemukan justru diksi kata hijab. Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti tabir, sekat pembatas, atau penghalang. Hijab berasal dari akar kata hajebe, bentuk fiil atau verbalnya adalah hajaba, yang diterjemahkan sebagai menutup, menyendirikan, memasang tirai, menyembunyikan, membentuk pemisahan, hingga memakai topeng.
Sedangkan dalam konteks ayat tersebut, penggunaan istilah hijab merujuk pada tirai atau sekat pembatas, yang memisahkan satu ruang menjadi dua, seperti yang dijelaskan dalam asbabun nuzul ayat tersebut. Imam Tabrani mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih bersumber dari Aisyah yang menceritakan, bahwa pada suatu hari, Aisyah sedang makan bersama dengan Rasulullah dalam satu piring besar. Tiba-tiba Umar bin Khattab lewat. Rasulullah mengajaknya untuk ikut makan, lalu Umar pun makan bersama Rasulullah dan Aisyah. Ternyata, ketika mereka sedang makan, tanpa sengaja jari telunjuk Rasulullah mengenai jari telunjuk Aisyah. Lalu Rasulullah mengaduh seraya berkata, "Seandainya kalian taat, niscaya tidak ada mata yang melihat kalian." Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 53. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hijab yang dimaksud dalam Al-Ahzab ayat 53 ini, ternyata bukanlah hijab yang dimaksud dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan tahun 1984, dan bukan pula jilbab yang dimaksud dalam Al-Ahzab ayat 59, serta bukan pula kerudung atau himar yang dimaksud dalam An-Nur ayat 31. Sampai di sini akhirnya kita paham, bahwa ternyata, istilah hijab, jilbab, ataupun kerudung himar yang berkembang saat ini sebagai mode pakaian wanita muslim, ternyata berbeda definisinya dengan istilah hijab, jilbab, ataupun kerudung himar yang dimaksud dalam Al-Quran. Dan setelah dicermati secara leksikal kata demi kata pun, baik pada ayat yang berisi perintah jilbab dalam Al-Ahzab ayat 59 yang ditujukan kepada Nisa al-Mukmin, ataupun pada ayat yang berisi perintah kerudung atau himar dalam An-Nur ayat 31 yang ditujukan kepada Al-Mukminat. Ternyata pada keduanya sama sekali tidak ditemukan diksi kata kutiba atau kataba, ataupun diksi kata fardu sebagai diksi kata kewajiban. Lalu jika demikian, apakah perintah jilbab ataupun kerudung himar masih dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban? Jawabannya, silakan tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Namun, sekalipun perintah jilbab ataupun kerudung itu bukanlah sebuah kewajiban, tapi keduanya adalah perintah Allah yang bersifat anjuran, yang jika dilaksanakan maka akan mendatangkan kebaikan tersendiri bagi yang melaksanakannya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, ditujukan kepada siapakah perintah Allah itu? Pertama, perintah untuk berjilbab. Dalam Al-Ahzab ayat 59, jelas bahwa ayat ini diawali dengan kalimat Ya Ayyuhan Nabiyyu yang bersifat tunggal, sehingga makna dari kalimat ini ditujukan hanya kepada Nabi Muhammad. Kalimat berikutnya setelah kalimat Ya Ayyuhan Nabiyyu adalah kata Qul, yang berarti katakanlah, yang mengandung makna perintah kepada kalimat berikutnya, yakni kepada azwajika, yang berarti istri-istrimu, maksudnya istri-istri Nabi Muhammad, dan banatika, yang berarti anak-anak perempuanmu, maksudnya anak-anak perempuan Nabi Muhammad, dan terakhir Nisa'il Mukminin. Nah, objek yang terakhir disebut inilah yang perlu kita kaji lebih lanjut, mengingat kalimat Nisa'il Mukminin ini bersifat umum, dan tidak berkaitan sama sekali dengan Nabi Muhammad. Lafaz nisa dalam ayat ini bersifat mutlak, karena ia tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain. Dengan demikian, lafaz nisa dapat mencakup semua perempuan, baik perempuan mukmin ataupun perempuan non-mukmin, baik perempuan muslim ataupun perempuan non-muslim. Akan tetapi, karena lafaz nisa tersebut dikoid, atau dibatasi dengan lafaz mukminin, sehingga menjadi nisa'il mukminin, maka lafaz nisa tersebut, kemudian menjadi bersifat muqayyad, atau dibatasi, sehingga maknanya serta-merta akan berubah menjadi perempuan-perempuan dari orang-orang mukminin. Lafaz mukminin sendiri, mengandung makna kemantapan iman yang dimiliki, berbeda dengan lafaz Ya ayyuhalladzina amanu, yang hanya mengandung makna memiliki iman, tanpa melihat seberapa besar kemantapan iman yang dimilikinya. Jadi, yang menjadi objek terakhir dari perintah berjilbab yang diberikan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Ahzab ayat 59, adalah perempuan-perempuan dari orang-orang mukminin, yang sudah memiliki kadar kemantapan iman. Inilah alasannya, mengapa perintah berjilbab dalam Al-Ahzab ayat 59, hanya ditujukan kepada nisa'il mukminin, dan bukan kepada nisa'il muslimin. Jika ada yang bertanya tentang mana yang lebih tinggi tingkatannya antara nisa'il mukminin dan nisa'il muslimin, jawabannya ada dalam Al-Hujurat ayat 14. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakan kepada mereka, bahwa mereka belum beriman. Akan tetapi katakanlah, kami telah berislam, karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Ayat ini menegaskan, bahwa orang beriman itu, ternyata tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berislam, makanya dalam ayat tersebut Allah membantah bahwa orang-orang Arab Badui itu telah beriman, karena Allah mengetahui jika keimanan belum masuk meresap ke dalam hati orang-orang Arab Badui itu. Dan oleh karenanya, orang-orang Arab Badui itu dikatakan barulah berislam saja, dan belum sampai kepada tingkatan beriman.
Jadi lewat ayat ini, terlihat jelas adanya, bahwa nisail mukminin itu sudah pasti nisail muslimin. Namun nisail muslimin belum tentu nisail mukminin, karena nisail mukminin itu, adalah perempuan-perempuan yang kehidupannya sehari-hari berada di dalam lingkungan orang-orang mukminin yang memiliki kadar kemantapan iman. Berbeda halnya dengan nisail muslimin yang kehidupannya sehari-hari berada di dalam lingkungan orang-orang muslimin, lantaran iman belum meresap masuk ke dalam hati seorang muslim. Sehingga sampai di sini akhirnya kita menjadi paham, bahwa perintah berjilbab menjadi kewajiban bagi perempuan di tingkat nisail mukminin, tetapi tidak begitu bagi perempuan di tingkat nisail muslimin. Kedua, perintah untuk berkerudung, humuri atau himar. Dalam An-Nur ayat 31, jelas bahwa ayat ini diawali langsung dengan kalimat wakul, yang berarti dan katakanlah, yang mengandung makna perintah kepada kalimat berikutnya, yang dalam konteks ayat merupakan perintah tunggal, yang hanya ditujukan kepada mukminat, yang berarti perempuan-perempuan yang mukmin. Redaksi ayat ini, sama sekali tidak menyebutkan subjek penerima perintah, melainkan langsung menyebutkan objek penerima perintah, yakni mukminat. Lafadz mukminat sendiri, mengandung makna kemantapan iman yang dimiliki, berbeda dengan lafadz ya ayyuhalladzina amanu, yang hanya mengandung makna memiliki iman, tanpa melihat seberapa besar kemantapan iman yang dimilikinya. Jadi, yang menjadi objek dari perintah berkerudung dalam An-Nur ayat 31, adalah perempuan-perempuan mukminat yang memang tidak diragukan dalam kadar kemantapan imannya. Bedakan dengan objek dari perintah berjilbab dalam Al-Ahzab ayat 59, yang menggunakan diksi kata nisail mukminin, yang bermakna perempuan-perempuan dari orang-orang mukminin, yang notabene belum tentu merupakan perempuan mukminat, karena nisail mukminin itu masih terbagi lagi menjadi perempuan-perempuan mukminat, dan perempuan-perempuan yang masih alladzina amanu, yakni perempuan-perempuan yang masih sebatas beriman, namun kadar keimanannya masih berada di bawah tingkatan kadar keimanan perempuan-perempuan mukminat. Jadi lewat penjelasan ini menjadi jelas adanya, bahwa ternyata perintah berkerudung, humuri, atau himar, itu jauh lebih khusus dibandingkan dengan perintah berjilbab. Makanya dalam redaksi An-Nur ayat 31, sebelum kalimat perintah berkerudung, dihumurihim, ada perintah tambahan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan perhiasan, kecuali bagian-bagian tubuh yang boleh terlihat. Lalu, bagaimana dengan cadar? Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir pernah menerbitkan risalah yang berjudul Al-Niqab Adat wa Laisa Ibadah, yang mana inti risalah tersebut berpendapat bahwa cadar termasuk dalam kategori adat, bukan termasuk bagian dari ibadah. Risalah tersebut memuat beberapa tulisan ulama Al-Azhar terkait dengan cadar. Risalah tersebut diberi pengantar oleh Menteri Wakaf Mesir, Profesor Dr. Mahmud Hamdi Zakzouk, dan diterbitkan oleh Dar Al-Kutub Al-Misriyah Kairo pada tahun 2008. Dalam pendahuluannya, Mahmud Hamdi Zakzouk mengutip pernyataan Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang menyatakan bahwa cadar adalah adat, bukan ibadah. Menurutnya, tidak ada satupun dalil, baik dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah yang memerintahkan untuk bercadar. Dengan demikian, maka cadar adalah adat, di mana sebagian perempuan jahiliyah di masa awal Islam, mereka kadang-kadang menutupi wajahnya, dan hanya menyisakan matanya saja. Lalu, bagaimana pula dengan baju takwa yang disampaikan dalam Al-Raf ayat 26? Apakah yang dimaksud baju takwa itu adalah baju gamis yang berasal dari negeri Arab? Baju takwa, sesungguhnya bukanlah budaya bangsa Arab, namun itu adalah pakaian yang diperintahkan Allah untuk dikenakan oleh seluruh anak cucu Adam dimanapun dia berada. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi sawatikum, dalam kurung auratmu, dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi libasu takwa, atau baju takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Kata aurat pada ayat ini, adalah terjemahan Al-Quran versi Depak untuk kata sawatun, yang merupakan turunan kata dari kata su'un, yang mempunyai arti keji, buruk, cacat, dan jahat, sehingga makna dari ayat ini adalah, bahwa sesungguhnya libasu takwa, atau baju takwa itu, bertujuan untuk menutupi sawatun, yakni keburukan, atau aib anak cucu Adam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kejahatan bisa ditutup dengan baju gamis? Duar lagi.